Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita saya menjumpai Bapak Ibu pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 6. Kita baca dari ayat 16 sampai dengan ayat 18. Namun sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur karena kami boleh bangun pada pagi ini dengan selamat, dan kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, khususnya saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Allah, agar firman-Mu ini tidak lalu begitu saja. Namun kami boleh mengerti dan kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan berbunyi, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 ditetapkan sebagai hari pertama kita menjalani ibadah puasa dalam rangka Prapaskah. Karena itu hari Rabu ini kita sama-sama akan mendapatkan pengolesan debu di dahi kita masing-masing. Tradisi ini biasanya disebut Rabu Abu. Bapak Ibu yang saya kasihi, di sepanjang Prapaskah ini 40 hari kita sama-sama akan menjalani puasa. Puasa memiliki makna tersendiri dalam kehidupan kita. Karena itu, tema kita hari ini adalah hal berpuasa. Bapak Ibu yang saya kasihi, seringkali kita mengikuti kegiatan puasa atau ibadah puasa. Namun bagaimana aturan puasa yang sesungguhnya yang kita lakukan dalam kehidupan kita saat kita mengikuti puasa? Bapak Ibu, puasa merupakan bagian dari aktivitas rohani yang sudah ditetapkan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Puasa sangat membantu meningkatkan kualitas rohani kita. Puasa dapat dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok. Puasa berarti menjalani hubungan pribadi dengan Allah yang ada di tempat yang tersembunyi. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpuasa, maka kita harus memiliki pengertian yang benar tentang puasa. Dan kita harus melaksanakannya dengan tujuan yang benar.
Apa tujuan berpuasa kita? Tujuannya adalah untuk meremukkan jiwa. Berpuasa juga untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Berpuasa juga untuk mencari Tuhan. Berpuasa juga untuk bersiap dalam peperangan rohani. Berpuasa juga untuk mendisiplinkan tubuh kita dari keinginan duniawi. Dan berpuasa juga merupakan cara menyangkal diri untuk menambah rasa simpati kepada sesama agar bisa merasakan penderitaan orang lain. Dan puasa juga untuk meminta jawaban Tuhan atas doa permohonan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam berpuasa kita bisa melaksanakannya dalam 3 jenis puasa. Puasa yang pertama yaitu puasa biasa. Puasa yang kedua adalah puasa sebagian. Dan puasa yang ketiga adalah puasa penuh. Dalam puasa biasa, Bapak Ibu boleh pantang segala makanan keras dan lembut, namun tidak berpantang air. Sedangkan dalam puasa sebagian, kita membatasi makanan atau berpantang pada jenis makanan tertentu, namun tidak berpantang air. Sedangkan kalau puasa penuh, maka kita tidak makan dan tidak minum. Itu 3 jenis puasa yang salah satunya bisa kita pilih untuk kita jalani di masa Prapaskah ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan kita yang kita sudah dengar hari ini, maka di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang puasa yang benar. Bagaimana kita menjalani puasa yang benar? Puasa yang benar yaitu ketika kita berpuasa kita harus meminyaki kepala kita, cuci muka kita, supaya jangan dilihat orang bahwa kita sedang berpuasa. Puasa yang benar adalah puasa di mana kita lakukan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Hanya Bapa yang ada di tempat tersembunyi yang mengetahui apa yang kita lakukan, yaitu puasa. Ini yang Tuhan Yesus tekankan di dalam bacaan kita. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk kita di dalam kita berpuasa hari ini. Bahkan selama 40 hari kita berpuasa. Yang pertama, dalam kita berpuasa, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Apabila kita berpuasa, maka kita lakukan itu dengan setia, dengan tulus. Meskipun ada orang di sekeliling kita yang tidak berpuasa, tetapi itu bukan hak kita untuk menegur mereka. Menampilkan seakan-akan kita orang yang paling saleh yang sedang berpuasa. Tidak boleh Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada orang lain. Tidak boleh menuntut orang lain harus berpuasa seperti kita. Itu tidak boleh. Karena itu mari kita jalani puasa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan setia. Tidak boleh ada paksaan terhadap siapapun yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam berpuasa tidak boleh muram muka kita. Artinya, acap kali ketika kita berpuasa, kita jadikan puasa itu sebagai alasan untuk kita tidak mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Yang menjadi bagian kita. Melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk kalau kita berpuasa, kalau kita sudah niat untuk menjalani ibadah puasa, maka lakukan itu dengan tulus dan setia. Ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita yang adalah ibadah, maka kerjakanlah dengan setia, tanpa harus diganggu oleh puasa.
Puasa tidak mengganggu kerja dan kerja tidak boleh mengganggu puasa. Karena itu kerjakanlah puasamu dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Yang ketiga adalah tidak boleh merendahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Acap kali ketika kita berpuasa, kita merasa bahwa kita orang yang paling suci. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang tidak berpuasa, mereka bukan orang suci. Dan seringkali juga kita menganggap mereka rendah. Nah, hal ini yang tidak boleh kita lakukan di dalam saat kita berpuasa. Jika kita berpuasa, Bapak Ibu yang saya kasihi, lakukanlah itu di hadapan Tuhan dengan tulus dan setia. Hormatilah orang yang ada di sekeliling kita, sama seperti kita menghormati diri sendiri. Hargailah mereka seperti kita hargai diri sendiri. Seakan-akan mereka tidak tahu kita sedang berpuasa. Seakan-akan kita ada di dalam suasana yang tidak berpuasa. Sebab di dalam puasa, kita sedang menampilkan sukacita. Dan tujuan dari puasa itu adalah kita memuliakan Tuhan dengan hidup yang penuh sukacita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar puasa kita tidak sekedar kita menjalani rutinitas, namun kita memuliakan Tuhan. Pada hari ini, bahkan 40 hari ke depan, kita jalani puasa dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh masuk pada hari ini dengan selamat. Terima kasih atas anugerah-Mu yang boleh memberi kami kehidupan yang baru yang kami jalani hari ini. Hari ini sebagai hari pertama kami menjalani puasa di masa Prapaskah. Tuhan beri kami kesungguhan hati untuk menjalani ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan selalu untuk memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita dalam hidup kami. Ya Allah, berkatilah jemaat Tuhan di GKI Kelasi Solo, dimanapun berada. Ketika kami beraktivitas hari ini, biarlah kami lakukan semua tugas kami. Kami kerjakan semua bagian kami di dalam takut akan Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan Tuhan berkati. Dan biarlah semua hasil kerja kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan di GKI Kelasi Solo, dimanapun berada. Biarlah dengan rendah hati, kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah jemaat di mana kami ditempatkan. Terima kasih ya Allah, kami mau serahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki Prapaskah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.